Yo, salam dari tanah Papua. Berjumpa lagi dengan kitong Awa. Seperti biasa, kali ini tong akan molo atau memanah ikan. Namun kali ini kitong akan olah dan makan bersama dengan makanan yang paling sering kita jumpai di wilayah Papua. Yang nanti tong akan kasih tunjuk kalian makanannya seperti apa. Tapi sebelum itu, kamu bantu subscribe ya, untuk selalu dukung kitong pu channel. Ya, teman-teman dong sudah bersiap untuk turun molo. Tapi sebelum itu, Alisada mengasah mata Jubi agar lebih tajam, sehingga lebih mudah untuk memanah ikan. Aktivitas seperti ini sebenarnya sudah sangat sulit kita temukan, khususnya di wilayah Sentani. Karena Sentani sendiri merupakan salah satu wilayah yang cukup maju di wilayah Papua. Pengaruh perkembangan teknologi sudah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Namun, teman-teman ini merupakan salah satu contoh bagaimana mereka masih menjaga budaya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk mencari makan. Apakah cara ini merupakan satu-satunya cara untuk mencari makan? Tentulah tidak, karena pengaruh perkembangan zaman telah mempengaruhi masyarakat, khususnya perilaku konsumtif. Mereka tidak mencoba untuk menghasilkan, melainkan hanya bergantung terhadap uang untuk membeli makanan. Apakah itu salah? Tentu tidak. Semuanya bergantung terhadap pola dan perilaku kita dalam kehidupan ini. Apakah memberikan dampak negatif terhadap alam atau tidak? Ya, akhirnya teman-teman dong sudah sampai di Muara Kalikoko yang bermuara di Danau Sentani. Dan seperti biasa sebelum turun, teman-teman dong persiapkan alat, khususnya kacamata, agar lebih mudah melihat di dalam air. Danau Sentani merupakan salah satu danau yang cukup terkenal di wilayah Papua. Danau yang terletak di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura. Berada di bawah lereng pegunungan Cagar Alam Cyclop dengan luas sekitar 9.360 hektar. Dan arti nama Sentani yaitu di sini kami tinggal dengan damai. Sebelum masuk ke Kalikoko, teman-teman biasanya akan berenang di sekitaran Danau Sentani. Untuk menangkap ikan tidak hanya di Kalikoko, tapi biasa juga menangkap ikan di Danau Sentani di wilayah perairan terbuka seperti ini. Namun, tentu tantangannya sangat jauh berbeda ketika kita molo di kali dibandingkan molo di tempat terbuka seperti ini. Inilah pemandangan danau, kali, serta hutan di mana di dalamnya terdapat pepohonan sagu serta pemandangan pegunungan Cyclop. Ya, akhirnya perburuan di Kalikoko dimulai. Seperti biasa, teman-teman dong akan bagi tugas. Karena Kalikoko sendiri cukup lebar, sehingga dibutuhkan 4 orang untuk mengusir ikan. Untuk orang yang di tengah sendiri biasanya akan memukul-mukul air seperti ini, agar ikan yang biasanya akan lari ke bawah akan kembali ke atas. Untuk orang yang berada di pinggir sendiri memiliki tantangan yang berbeda. Wilayah pinggiran terdapat banyak ranting ataupun tanaman, sehingga mereka dibutuhkan kelincahan dalam memasuki celah-celah. Karena biasanya ikan akan bersembunyi di tempat seperti itu, tidak di tempat yang terbuka. Ya, untuk menuju ke tempat dangkal sepertinya sudah membuahkan hasil. Alisada sudah menikam beberapa ekor ikan. Salah satu faktor penentu banyak dan tidaknya ikan di tempat ini tentu adalah faktor cuaca. Kali ini sendiri berasal dari pegunungan Cyclop. Biasanya jika hujan deras pada pegunungan Cyclop, maka akan terjadi banjir, sehingga ikan tidak akan masuk ke wilayah Kalikoko. Jadi, ikan yang berada di Kalikoko merupakan ikan yang berasal dari Danau Sentani yang masuk ke dalam kali.
Turun dalam situ, turun tidak nyo. Woi, setan. Dan akhirnya perburuan ikan kali ini telah selesai. Kita akan olah untuk dimakan namun di tempat yang berbeda. So let's go menuju ke tempat tujuan. Dan akhirnya kita sampai di tempat tujuan, yaitu Wasiake, salah satu tempat yang berada di pinggiran Danau Sentani di distrik Sentani Timur, di mana banyak terdapat tanaman teratai di permukaan airnya. Dan berhubung kita kekurangan rica, jadi Alisada pergi mengambil rica. Oh ya, biasanya di wilayah lain tanaman ini disebut cabai rawit, tetapi di Papua disebut rica. Jadi kalian kalau ke Papua jangan sampai bingung ketika ada yang sebut kata rica. Kalau ini Aledayan, dia tugas itu untuk cari kayu bakar. Karena semua hal yang kita butuhkan untuk mengolah makanan sudah siap, so let's go. Kita akan masak di pinggir Danau Sentani.
Dan akhirnya kita akan makan bersama. Papeda ditambah dengan ikan kuah kuning. Papeda sendiri merupakan makanan yang terbuat dari sagu dan merupakan makanan pokok beberapa wilayah di Papua, khususnya seperti di Sentani, sebelum adanya nasi. Menjadikan nasi sebagai makanan pokok menurut saya bisa menjadi suatu masalah di wilayah Papua, karena bisa menggeser adanya pangan lokal seperti sagu atau umbi-umbian, di mana untuk mendapatkan pangan lokal seperti ini, masyarakat bisa menanamnya, tidak membutuhkan uang untuk membelinya, sedangkan kita membutuhkan uang untuk membeli beras. Yang kita tahu sendiri bahwa ketika membuka lahan pertanian khususnya sawah untuk menanam beras, itu dibutuhkan lahan yang sangat luas, sehingga kita akan mengorbankan hutan untuk membuka lahan persawahan. Jika berbicara tentang kesehatan sendiri, tentu bukan berarti nasi lebih baik dari sagu. Buktinya, masyarakat Papua yang selama ini masih mengkonsumsi sagu masih bisa hidup seperti halnya manusia lain yang mengkonsumsi beras. Inilah cerita dari tanah Papua. Cerita tentang Danau Sentani, Kali Kokou, molo ikan, serta makanan pokok yaitu papeda. Perkembangan zaman tentu kita tidak bisa mengubahnya, tetapi bukan berarti sesuatu hal yang baru itu bersifat baik dan yang lama bersifat buruk. Kita sendiri yang menentukan pilihannya, bagaimana kita memfilter terhadap hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Seperti inilah salah satu potret kehidupan yang ada di Papua. Dan sampai di sini dulu perjalanan awal kali ini, sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah kamu semua. Oh ya, saya lupa. Sebelum itu kamu jangan lupa untuk bantu subscribe ya, untuk selalu dukung kita punya channel.